Kita beralih ke wilayah Bandung ya. Barat ya. Kita akan lihat di sana pemirsa di wilayah Bandung, Jawa Barat ada informasi mengenai apa, Vita? Ini ada sarung tangan medis. Nah ini hari tadi juga Maria, karena ada sarung tangan medis yang didaur ulang. Jadi sarung tangan ini adalah sarung tangan medis bekas yang kemudian didaur ulang seolah-olah menjadi sarung tangan yang baru. Nah ini yang patut diperhatikan dan juga kita khawatirkan karena sarung tangan ini bahkan informasinya juga banyak digunakan oleh tenaga medis kan Vita ya, yang kemudian harus bertemu langsung dengan para pasien di setiap rumah sakit. Nah, pihak kepolisian kemudian akhirnya berhasil melakukan penangkapan. Petugas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung telah berhasil mengungkap dan juga melakukan penangkapan dari penjualan sarung tangan kesehatan bekas atau rekondisi sebanyak 2,5 ton. Sarung tangan kesehatan ini pun dipasok untuk alat kesehatan ke Jakarta dan Surabaya. Tadi tidak hanya di wilayah Bandung saja, tapi juga di Jakarta dan juga Surabaya. Ada GR, wanita berusia 39 tahun yang ditangkap di gudang produksi sarung tangan bekas di kawasan Curug Candung, Muhammad Toha, Kota Bandung. Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan 2,5 ton sarung tangan kesehatan rekondisi siap jual. Nah yang menjadi pertanyaan publik tentu peredaran masker ini ke wilayah mana saja. Nah, kita akan langsung tanyakan hal ini bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Kompol Adanan Mangopang. Selamat pagi, Pak Kasat Reskrim. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Teh Gina, Teh Maria di sini, Pak. Ya, Teh Maria. Ya. Sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana kemudian pihak Bapak dan juga tim dapat menemukan dan juga mengungkap kasus ini. Ya, baik. Kepada para pemirsa TV One di mana Anda berada, awal mula pengungkapan kasus ini berawal dari informasi dari Bapak Kapolsek Bandung Kulon, kemudian menginformasikan kepada kami, sehingga kami melaporkan kepada Bapak Kapolrestabes, kemudian perintah beliau untuk segera menurunkan tim. Setiba di TKP, kemudian kami menemukan atau tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan mendaur ulang sarung tangan medis yang dilakukan oleh saudari GR bersama dengan para pekerjanya. Untuk modus operandinya, sarung tangan tersebut didapatkan dari seseorang yang saat ini sedang kita lakukan pengejaran. Kemudian sarung tangan yang kotor atau bekas tersebut dicuci, kemudian yang bolong-bolong diperbaiki. Tekniknya kurang lebih hampir sama dengan seperti tukang tambal ban ya, mohon maaf, itu dipres, dikompres, kemudian menggunakan lem sehingga dapat berbentuk seperti sarung tangan yang baru. Kemudian di packaging dalam kotak-kotak yang berisi kurang lebih 100 pasang, dimasukin dalam kotak tanpa merek, kemudian disebarkan kepada para konsumen yang informasi sampai saat ini berada di Bandung, Kota Bandung sendiri maupun di Jakarta atau bahkan Surabaya. Pak, betul Pak, minta konfirmasi ya bahwa kemudian sarung tangan rekondisi ini diperjualbelikan kepada tenaga medis? Kita masih dalam proses penyelidikan ya untuk diperjualbelikan sampai ke para medis atau tidak, atau bisa saja juga kepada pabrik misalnya atau kepada konsumen-konsumen lain yang apalagi di tengah situasi saat ini protokol kesehatan sangat-sangat mewajibkan, misalnya seperti para satpam di hotel atau petugas-petugas di hotel juga kadang-kadang kita melihat mereka memakai sarung tangan medis. Oke, Pak Kasat, tadi saya tertarik ada yang menarik dari pernyataan Pak Kasat mengatakan bahwa sampai saat ini masih dilakukan pengejaran terhadap pemasok dari sarung tangan medis bekas ini. Nah, ini identitas dan juga profesi dari pemasok ini apa, Pak? Untuk inisial ya, inisialnya itu IN, yang bersangkutan itu merupakan salah satu karyawan suatu perusahaan. Apakah yang bersangkutan itu mendapatkan dari sebuah rumah sakit apa limbah medis atau dari pabrik, atau juga bisa jadi pabrik-pabrik pengelolaan memproduksi sarung tangan ini. Jadi kalau dari keterangan pelaku ada beberapa barang yang memang sarung tangan tersebut sarung tangan reject yang tidak lulus standar mutu perusahaan misalnya, kemudian diberikan kepada
pelaku. Jadi memang Seperti itu, standarnya pun kemudian di bawah standar ya Pak Kasat. Nah, yang menjadi penasaran kita dan juga pemirsa di rumah tentunya bagaimana kita semua agar dapat membedakan antara sarung tangan yang rekondisi dan juga tidak. Apakah sulit membedakan ya Pak Kasat? Ya, kalau secara kasat mata sih mungkin agak susah ya, agak susah. Namun bisa kita antisipasi seperti misalnya harga sarung tangannya lebih murah. Kemudian ada cacat, misalnya ada bekas seperti tambalan, kayak seperti tambal ban lah. Karena dia memakai alat kompresor untuk mempressing. Kemudian seperti ini merupakan alat yang dipergunakan oleh para pelaku bersama pekerjanya. Kemudian ada yang bolong-bolong di sekitar sini, kemudian dilem, kemudian dipres, sehingga seperti sarung tangan yang baru. Kalau kita lihat yang sudah jadi seperti ini, warna, kalau dilihat warna, kontur, tekstur, ya kurang lebih mirip-mirip dengan yang dijual secara secara resmi, baik di apotik maupun di tempat-tempat lain. Ya, itu semoga menjadi kewaspadaan kita bersama. Tapi Pak Kasat, terakhir ancaman hukuman untuk pelaku dan juga mungkin daerah mana saja yang menjadi Harus sasaran. waspada, ya? Iya, harus waspada dan juga menjadi sasaran untuk penyebaran dari sarung tangan medis ini. Iya, untuk pada pelaku kita persangkakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Itu di pasal 62, Yunto pasal 2, ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kemudian juga kita persangkakan pada yang bersangkutan itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan. Ancaman hukumannya juga 15 tahun ya, serta denda sekitar 1,5 miliar. Kepada yang bersangkutan juga kita perkenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena beberapa pekerjaannya itu merupakan anak-anak di bawah umur, jadi termasuk eksploitasi anak. Baik, ini tentunya kita apresiasi juga pengungkapan kasus dari Pak Kasat dan juga tim di sana, karena ini tentunya menjadi informasi dan juga bekal informasi bagi kita semua ya. Terima kasih banyak Kompol Adenan Bagopang selaku Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Sehat selalu, Terima Pak. kasih, Tegina, Teh Maria. Selamat pagi. Selamat pagi, semoga sehat selalu.